Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul 30 Summer tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan pasangan suami istri yaitu Ben dan juga Vi sedang dalam perjalanan menuju villa pribadi untuk liburan musim panas yang berada dekat pantai. Di tengah jalan mereka mampir ke minimarket untuk belanja kebutuhan mereka selama liburan di sana. Ketika Vi sedang memilih minuman dingin di etalase ada seorang pegawai yang terus memperhatikannya. Ben yang cemburuan tentu saja kesal melihat hal itu. Namun Vi segera mengajak Ben ke kasir untuk membayar belanjaan mereka. Di sana mereka melihat koran memuat berita tentang Ben yang ternyata Ben merupakan seorang polisi yang terlibat kasus penembakan terhadap tersangka kejahatan. Walau sedikit terganggu dengan berita itu, mereka tetap tenang dan pergi melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu, mereka pun sampai di villa yang kebetulan bersebelahan dengan villa sahabat mereka, yaitu Kate dan Patrick yang katanya akan menyusul mereka datang ke sana. Lalu Vi segera berenang ke pantai sementara Ben menyiapkan alat tempur memancing dan barang bawaannya. Setelah itu mereka bersama anjing peliharaan yaitu Koko pergi menuju villanya Kate untuk mengecek apakah mereka sudah datang atau belum. Namun mereka terkejut karena di dalamnya terdapat seorang pria yang mengaku bernama Alex. Alex mengaku bahwa dirinya merupakan kerabatnya Kate yang telah diizinkan tinggal di sana selama 1 minggu. Entah benar atau tidak, yang jelas pengakuan Alex membuat Ben yang seorang polisi tidak percaya begitu saja. Berbeda dengan Ben, Vi menanggapinya dengan santai dan selalu berpikir positif dengan tidak curiga sedikit pun. Ben, What? name is Alex. Patrick and Kate offered him to come and stay. Malam harinya ketika mereka sedang makan malam, Ben masih saja membahas mengenai Alex. Karena Ben menduga mungkin Alex merupakan orang jahat yang mengaku sebagai kerabatnya Kate. Lantas Vi meminta Ben agar tidak berprasangka buruk lebih dulu dan menunggu sampai Kate datang untuk membuktikannya. Lalu setelah makan malam, mereka berdua berdansa untuk mencairkan suasana malam yang syahdu. Sementara di tempat lain, Alex sedang memperbaiki kunci pintu yang nampaknya telah rusak. Atau memang sengaja dirusak, yang jelas keberadaan Alex mengundang banyak pertanyaan. Keesokan paginya, Ben yang terbangun lebih dulu memutuskan pergi jogging bersama Koko, yang tak lama kemudian Vi pergi menuju pantai untuk berenang sambil menikmati pemandangan. Setelah itu, Vi tanpa sengaja bertemu dengan Alex dan mereka mengobrol sejenak. Yang diketahui, ternyata Vi sedang menulis sebuah buku sementara Alex hobi menggambar. Lalu Ben datang membuat Alex yang melihatnya segera pergi dari sana. Vi yang kesal dengan sikap Ben yang cemburuan akhirnya memilih meninggalkan Ben dan pergi ke tepi pantai untuk melanjutkan tulisannya. Namun karena lagi kesal membuat Vi tidak fokus sehingga ia pergi berenang kembali. Kemudian setelah berenang, Vi menghampiri Alex yang terlihat sedang sibuk menggambar di tepi pantai. Kedatangan Vi nampaknya membuat Alex mendapatkan sebuah ide sehingga ia meminta Vi untuk menjadi modelnya. Di mana Vi dengan senang hati bersedia dan Alex pun mulai menggambarnya di atas kertas. Yang nampaknya mereka berdua mulai dekat. Sementara di tempat lain, Ben mulai merasa tidak tenang dan nyaman dengan keberadaan Alex di sekitar mereka. Dan untuk menjawab rasa penasarannya tentang siapa Alex sebenarnya, Ben pun masuk ke villanya Kate. Di sana Ben menemukan kunci pintu yang seperti telah rusak dan baru saja diperbaiki. Ben yang semakin curiga lantas masuk ke kamar dan membuka tas milik Alex untuk melihat isi dalam tasnya. Yang tanpa diduga Ben menemukan sebuah kamera yang di dalamnya terdapat foto-foto Kate dan juga keluarganya. Beruntung Ben menyadari kalau ada seseorang yang datang, sehingga ia segera bergegas merapikan barang-barangnya Alex disusul dengan keluar dari sana. Ternyata yang datang adalah Vi dan Alex yang sepertinya Vi sangat bahagia bahkan menikmati momen berdua dengan Alex. Di mana Vi tidak segan-segan menceritakan kehidupan pribadinya kepada orang asing yang baru saja ia kenal.
Lalu Ben segera menghampiri V, memberitahukan mengenai kamera yang ia temukan di dalam tasnya Alex. Namun lagi-lagi mereka kembali beradu pendapat karena V menilai Alex seorang baik yang tidak perlu dicurigai. Sementara Ben yang rasa penasarannya semakin tinggi kepada Alex minta izin pergi sebentar mencari sinyal agar bisa menelpon Patrick. Sedangkan Alex yang kini berada di dalam kamar sendirian dan gabut mau ngapain, akhirnya menggunakan sketsa wajah V untuk melakukan... sudahlah. Kembali ke Ben yang sudah sampai di gerbang villa dan berhasil mendapatkan sinyal, sehingga ia pun segera menelpon Patrick yang sayangnya tidak terhubung. Lantas Ben meninggalkan pesan suara menanyakan perihal kapan Patrick dan Kate akan datang menyusul mereka di villa. Sekembalinya ke villa, Ben dikejutkan dengan teriakan V yang ternyata ia menemukan Coco telah mati dengan kondisi yang mengenaskan. Ben yang begitu yakin kalau pelakunya adalah Alex, segera pergi menemuinya dengan penuh emosi. Yang untungnya, V berhasil menenangkan Ben dan memisahkan mereka berdua yang hampir saja baku pukul. Lalu Ben terang-terangan menanyakan terkait pintu villa yang terlihat baru diperbaiki. Di mana Alex mengaku terpaksa membongkarnya karena waktu itu dirinya terkunci dari dalam karena pintu itu otomatis terkunci. Ben yang belum puas kembali menanyakan terkait kamera milik Patrick yang berada di dalam tasnya Alex. Akan tetapi Alex balik marah karena Ben telah lancang memeriksa barang-barangnya tanpa izin. Lantas V segera mengajak Ben pergi dari sana sebelum terjadi keributan. Setelah menguburkan Coco, Ben mengutarakan kecurigaannya bahwa sebenarnya Patrick dan Kate sudah lebih dulu sampai di sana, namun Alex telah menewaskan mereka berdua. V yang mendengar hal itu terkejut dan menilai kalau sikap Ben sudah sangat keterlaluan. Keesokan paginya, Ben mengemasi semua barangnya untuk pergi dari sana sekarang juga. Akan tetapi V menolak pergi karena dirinya ingin menunggu Kate dan Patrick datang. Lantas Ben yang tidak bisa meninggalkan V sendirian berada di dekat orang yang ia curigai, akhirnya tidak punya pilihan selain tetap berada di sana hingga Patrick dan Kate datang ke villa. Bukannya menikmati liburan bareng suami tercinta, V malah menghampiri Alex yang sedang menggambar di pinggir pantai di tengah hubungannya yang renggang dengan Ben. Di sana, V meminta maaf atas sikap dan perilaku arogan Ben kepada Alex. Dan momen itu dimanfaatkan Alex untuk mengeluarkan rayuan mautnya seperti seorang pujangga, di mana hal itu berhasil membuat V senyum-senyum sehingga mereka berdua pun beradu jigong. Setelah itu, V menghampiri Ben yang sedang mengukir nisan untuk Coco tanpa rasa bersalah. Yang tentu saja, V tetap merahasiakan yang terjadi tadi demi kebaikan rumah tangganya yang runyam. Lalu ketika Ben dan V sedang makan siang di tepi pantai, tiba-tiba Alex datang menghampiri mereka untuk menanyakan spot yang bagus untuk menggambar. Di mana kedatangannya malah membuat Ben mengatakan bahwa dirinya seorang polisi dan mempunyai pistol. Dan ketika Alex pergi, mereka berdua kembali bertengkar. Di mana Ben menilai V selalu membela Alex, sementara V menilai Ben selalu saja cemburuan dan emosian. Sehingga makan siang mereka pun berantakan karena V memilih pergi dari sana. Lantas Ben yang kesal memilih mengambil pisau dan menghabiskan waktunya untuk latihan tembak di halaman villa. Lalu ketika Ben sedang memperbaiki tutup panci yang jatuh, tiba-tiba Alex datang mengambil pistolnya dan mengarahkannya kepada Ben. Beruntung Ben dapat dengan mudah mengambil alih pistol itu dan menyuruh Alex segera pergi. Setelah itu Ben kembali keluar untuk mendapatkan sinyal agar dirinya dapat menelpon rekannya di kepolisian. Di mana Ben ingin mencari tahu informasi mengenai identitas Alex, apakah ia mempunyai rekam jejak kriminal. Yang sayangnya, Alex sama sekali tidak memiliki rekam jejak kriminal satupun. Sekembalinya ke villa, Ben menghampiri V dan meminta maaf atas perbuatannya. Namun V hanya terdiam disusul dengan pergi, meninggalkan Ben tanpa sepatah kata pun. Malam harinya, Ben menuruti keinginan V untuk menikmati suasana malam di tepi pantai ditemani api unggun. Yang tanpa mereka sadari, Alex diam-diam masuk ke villa mereka dan menemukan cincin nikah milik V. Bahkan ia juga menemukan pistol milik Ben serta koran yang memberitakan masa lalunya Ben. Lalu,
Alex menghampiri mereka dengan alasan kalau dirinya ingin bergabung dengan mereka. Sementara V yang sudah lelah, akhirnya pamit tidur duluan meninggalkan Ben berdua dengan Alex. Ketika Ben ingin menyusul V untuk tidur, tiba-tiba Alex menahannya dan menantang Ben lomba renang sampai mercusuar. Ben yang adrenalinnya terpancing apalagi Alex yang terus menantangnya, akhirnya Ben mengiyakan ajakan Alex untuk lomba renang. Lomba renang pun dimulai dan Alex berhasil mencapai mercusuar lebih dulu. Yang tanpa diduga, Alex berusaha menenggelamkan Ben dengan maksud bercanda. Akan tetapi Ben yang emosian tentu saja menganggapnya serius, sehingga Ben memukul Alex hingga tidak sadarkan diri. Bahkan Alex tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Ben. Alex! Sadar kalau tindakannya itu salah, Ben yang panik segera mengajak V untuk pergi dari sana sekarang juga. Melihat Ben begitu panik dan mengajaknya pergi dari sana tanpa penjelasan, lantas mendesak Ben menceritakan apa yang telah terjadi hingga hampir membuat mereka kecelakaan. Yang akhirnya, Ben jujur bahwa ia tidak sengaja telah menewaskan Alex di lautan. V yang sadar kalau Ben pernah terlibat kasus menembakkan mengajak Ben kembali ke sana untuk menghilangkan jejak dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang kejadian itu. Hal itu dilakukan karena V tidak ingin suami tercintanya mendekam di balik jeruji. Setibanya di lokasi, Ben dan V segera masuk ke villa yang ditempati oleh Alex. Lalu alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sahabat mereka yaitu Patrick dan Kate telah berada di sana. Mereka minta maaf kepada Ben dan juga V karena datang terlambat yang disebabkan oleh pekerjaan yang belum selesai. Selain itu, mereka juga bertanya apakah Ben dan V telah bertemu dengan Alex. Yang ternyata Alex memanglah kerabat mereka yang telah diizinkan untuk tinggal sementara di villa mereka. Akan tetapi Ben dan V pura-pura tidak mengenalnya, bahkan tidak pernah bertemu dengan Alex selama di sana. Selain itu, Patrick juga mengatakan bahwa ia meminjamkan kamera miliknya kepada Alex, di mana pengakuan Patrick membuat Ben sadar kalau dirinya sedang menghadapi masalah besar. Yang tak lama datang seorang polisi lalu lintas yang mendapat laporan kalau Ben mengendarai mobil ugal-ugalan. Lalu setelah mengetahui siapa Ben, polisi itu pun pamit pergi. Namun masalah kembali muncul ketika V melihat gambar dirinya yang ditempel di kulkas oleh Alex. V segera memberitahukan hal itu kepada Ben karena hal itu akan mengundang pertanyaan terkait hilangnya Alex. Selain itu, Ben juga teringat bahwa dirinya sempat mengirimkan pesan suara kepada Patrick, sehingga mereka pun harus mencari cara yang tepat dan cepat untuk mengambil gambar itu sebelum diketahui oleh Kate, serta mengambil ponsel Patrick untuk menghapus pesan suara yang sempat dikirim oleh Ben. Malam harinya, Ben yang tidak tenang memilih tidur di tepi pantai sambil menunggu keajaiban siapa tahu Alex muncul. Sementara V yang tidak tega dengan Ben, akhirnya menemani Ben tidur di tepi pantai malam ini. Keesokan harinya mereka dibangunkan oleh Patrick disusul dengan Ben, melihat sesuatu mengambang di atas air yang menarik perhatiannya. Beruntung setelah dihampiri ternyata itu hanyalah setumpuk sampah yang ikut terbawa arus. Lalu siang harinya ketika Kate dan V sedang menikmati segelas kopi di dapur, tanpa sengaja Kate melihat gambar yang tertempel di kulkasnya. Di mana Kate menilai gambar itu mirip sekali dengan V, namun ia tidak curiga dan menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Sementara Patrick dan Ben memilih ngopi di sebuah coffee shop yang berada tidak jauh dari villa mereka. Dan momen itu berhasil dimanfaatkan Ben dengan pura-pura meminjam ponsel Patrick karena ponselnya tertinggal. Sekembalinya di villa mereka selfie bareng sebagai kenang-kenangan setelah acara kumpul selesai. Yang tak lama, Patrick datang dengan membawa dompet milik Alex. Merasa ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, Kate yang khawatir pun dengan cepat menelpon polisi semalam untuk datang. Polisi pun tiba dan ia segera memeriksa villa Patrick dan Kate disusul dengan melihat gambar seorang wanita yang digambar oleh Alex. Yang untungnya polisi itu berpikir sama seperti Kate yang menganggap bahwa wanita yang digambar itu hanya mirip saja dengan V. Sehingga mereka terhindar dari kecurigaan polisi saat ini. V yang merasa tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Ben, lantas meminta Ben mengatakan yang sebenarnya kepada pihak kepolisian.
Akan tetapi, Ben yang tidak ingin tersandung kasus lagi, meminta Vi bekerja sama dengan tetap merahasiakan kejadian itu. Lantas untuk menenangkan pikirannya, Vi pun pergi ke pantai sendirian dan sempat-sempatnya membayangkan wajah Alex. Sekembalinya ke villa, Vi dikejutkan dengan melihat Kate sedang menangis sambil mengatakan bahwa ia baru saja menemukan jasad Alex tergeletak di hutan belakang villa. Patrick segera pergi ke kantor polisi sementara Ben pergi menuju lokasi memastikan bahwa itu Alex atau bukan. Di sana Ben melihat jasad yang tergeletak dengan kondisi yang sudah membusuk seperti telah berhari-hari. Namun Ben begitu terkejut karena jasad itu bukanlah Alex karena memiliki wajah yang berbeda. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, Ben kembali dan menanyakan hal itu kepada Kate, yang dengan tegas dan yakin Kate mengatakan bahwa itu adalah jasadnya Alex. Sehingga Ben dan Vi pun bertanya-tanya siapa pria yang sempat mereka temui dan mengaku sebagai Alex. Ben sebagai seorang polisi pun menilai bahwa pria itu kemungkinan besar adalah pelaku yang telah menewaskan Alex dan kini mengaku sebagai Alex dengan tujuan jahat. Lalu Ben segera pergi menyusul Patrick ke kantor polisi sementara Vi dan Kate menunggunya di villa. Dan untuk berjaga-jaga, Ben menyuruh Vi mengambil pistol miliknya yang berada di dalam laci. Setelah itu Ben pergi, namun sesampainya di gerbang keluar, Ben melihat mobil Patrick masih berada di sana dan tidak pergi kemanapun. Ben pun mendekatinya dan ternyata Patrick telah tewas dengan luka tembak di bagian kepalanya. Sedangkan Vi yang hendak mengambil pistol Ben di dalam laci, ternyata pistol itu telah hilang entah kemana. Yang tiba-tiba saja, Alex KW datang dalam keadaan sehat walafiat. Di sana Alex mengaku kabur sesaat setelah Ben memukulnya ketika mereka sedang lomba renang malam itu. Entah apa niat Alex sebenarnya, tapi ia ingin mengajak Vi kabur ikut dengannya pergi meninggalkan Ben. Di waktu yang bersamaan muncullah Kate yang datang membuat Alex menembaknya, disusul dengan Ben yang langsung menyergap Alex dan berhasil mengambil alih pistolnya. Alex yang menganggap Ben tidak akan berani menembaknya karena mengetahui masa lalunya Ben, lantas terus-menerus menantang Ben untuk melakukannya. Yang akhirnya, Ben pun terpaksa menewaskan Alex daripada dirinya yang tewas. Dimana setelahnya yang ada hanyalah penyesalan. Pasalnya Ben harus menanggung perbuatannya dengan mendekam di balik jeruji besi, sementara Vi terus melanjutkan hidupnya dengan merilis buku terbarunya yang berjudul 30 Summer. Walaupun hanya sendirian, namun nampaknya Vi jauh lebih bahagia saat ini. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.